Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Guys, hari ini saya akan mereaksi sebuah video yang lagi viral, yang lagi hits, yang lagi rame-ramenya di dalam dunia perpolitikan. Kita jangan sampai ketinggalan informasi yang sangat viral ini ya guys, kita wajib menontonnya. Tapi sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, tanpa panjang lebar kita nonton videonya, kita simak. Oke, untuk mengefisienkan waktu kita nonton videonya bersama-sama. Saya hanya ingin menegaskan siapa Bapak Anies Baswedan supaya anak-anak Abah tidak terlalu menuduh saya membenci Pak Anies. Karena jejak digital sesuai dengan apa yang Pak Anies sarankan kepada kita semua untuk kita simpan agar kriteria seseorang itu terlihat jelas sesuai jejak digitalnya. Maka dari itu kita akan bahas jejak digital Bapak Anies Baswedan. Yang pertama, ketika Bapak Anies ditanya apakah akan maju Pilpres, jawabannya seperti ini teman-teman. Mau duet sama Pak Ahok nggak di Pilpres? Apakah ada rencana kolaborasi dengan Pak Ahok di kemudian hari? Ini salah satu yang terbanyak, mungkin 20% kali. Nah, memang saya pasti maju. Belum tahu kita. Pertanyaannya sih kalau dipasangkan dengan Pak Ahok, jawabannya emang saya pasti maju. Merendah sekali Pak Anies ini ya. Jadi kalau soal maju dan tidak itu seringkali di luar kendali kita, gitu. Tergantung apa biasanya? Apa? Tergantungnya banyak faktor. Jadi kalau saya sering katakan bahwa ketika saya kemarin dicalonkan menjadi calon presiden itu adalah sebuah amanah, sebuah kepercayaan. Saya anggota partai politik bukan, saya punya kapital juga tidak. Gitu. Ini adalah sebuah kepercayaan. Jadi seolah-olah ketika beliau ini diminta untuk maju menjadi calon presiden itu bukan kemauan dia, ini adalah amanah. Dia ditugaskan oleh orang yang meminta dia untuk menjadi presiden. Ya, seolah-olah dia ini tidak butuh jabatan presiden, tapi karena dipercayakan, diamanahi, jadi dia maju gitu ya. Padahal yang ditanya kalau maju sama Ahok gimana? Jawabannya tuh merendahkan diri. Lanjut ya. Kemudian partai-partai politik, kemudian mempertimbangkan nama, kemudian itu sebuah kehormatan. Tapi kendalinya nggak di tangan kita, karena saya tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Gitu. Ya. Tapi apabila kendalinya tidak di Pak Anies karena dia bukan yang mengambil keputusan katanya. Karena dia nggak punya modal, tadi katanya nggak punya kapital, nggak punya modal maksudnya. Kemudian dia nggak punya partai. Jadi kalau ada partai-partai yang meminta dia maju untuk nyapres, ya kendalinya ada di partai-partai itu. Ada di bohir-bohir yang membiayai pencapresan Anies Baswedan, begitu maksudnya. Ini ada korelasinya dengan apa yang pernah saya katakan bahwa Bapak Anies itu akan maju jika bohir-bohir bersedia membiayai Bapak Anies. Tetapi kalau melihat pengalaman tahun lalu, tentu bohir-bohir juga akan berpikir 1000 kali untuk membiayai Bapak Anies. Karena pencapaian angka Bapak Anies itu hanya 24% maksimal. Dan 24% itu sangat kecil. Jadi mungkin bohir-bohir akan berpikir ulang. Kecuali Bapak Anies mau bergandengan tangan dengan Ganjar. Atau paling tidak dengan Pak Ahok, parpol PDIP. Tapi apakah PDIP mau Pak Ahok menjadi wakilnya Anies? Atau apakah mau Anies Baswedan menjadi wakilnya Ahok? Kan nanti ceritanya jadi lucu ya. Padahal di tahun 2017, Anies mati-matian merebut kekuasaan Ahok dengan menjual ayat dan mayat. Demi berkuasa di Jakarta. Karena Jakarta memiliki APBD paling tinggi, 80 triliun. Selama 5 tahun Pak Anies sudah mengeruk uang DKI 400 triliun. Yang tidak nampak apapun di Jakarta. Kalau dihitung-hitung, tentu kita yang waras juga akan tahu 400 triliun itu menguap kemana. Kalau diselidiki, banyak yang kena ini. Ya, 400 triliun bayangkan. IKN saja baru mengeluarkan beberapa puluh triliun, hasilnya sudah luar biasa. Spektakuler. Ini Jakarta 400 triliun, nggak jadi apa-apa. Yang ada jalanan di bolong-bolongin ya. ada kesempatan itu, apakah mungkin untuk mewakili pertanyaan soal paling tinggi gitu, apakah ada kesempatan untuk berkolaborasi dengan Pak Ahok? Kalau kolaborasi apa aja, kita ini warga negara. Semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama, punya hak yang sama, dan semua itu ada prosesnya gitu. Tapi secara prinsip ya, kita tuh harus bisa kolaborasi dengan siapa saja, selama itu dibolehkan oleh aturan hukum. Ada kolaborasi nggak boleh, tapi kalau boleh dengan siapa saja kita harus siap untuk kolaborasi. Jadi Pak Anies nih di segmen ini beliau itu mau berkolaborasi dengan siapa saja. Pokoknya selama beliau dipinang, dipercayai, diberi amanah. Tapi alasannya yang memberi amanah rakyat. Padahal yang memberi amanah bohir. Ya, bohir yang memberi amanat Bapak Anies Baswedan. Tujuannya apa ya? Tujuannya menang supaya menjadi presiden. Karena apa? Karena Anies ini enak orangnya, ya gampang diatur-atur, tidak punya prinsip.
Tidak keras kepala seperti Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak bisa diatur. APBN itu kenceng di tangan Pak Jokowi. Hanya untuk rakyat. Makanya 10 tahun Indonesia menjadi maju di tangan Pak Jokowi karena APBN kenceng di tangan Pak Jokowi. Tidak ada kebocoran APBN. Saya sering ceritakan bahwa di era Bapak Jokowi tidak ada kebocoran APBN. Korupsi yang terjadi itu adalah suap yang para koruptor terima dari orang-orang yang menjalankan proyek. Jadi bukan kebocoran APBN, karena APBN sistem pengeluarannya itu tidak cash, tapi melalui elektronik budgeting. Jadi bisa terkontrol, bahkan kita bisa mengontrol itu. Makanya Ibu Sri Mulyani sangat dibenci oleh anak-anak Abah ini, ya, karena Ibu Sri Mulyani mengikuti Pak Jokowi, kencang sekali memegang APBN. Nah, teman-teman, kita sudah saksikan betapa Anies ini menuruti kemauan para bohir, ya. Jadi mau dipasangkan dengan siapapun dia oke. Tetapi yang tadi saya katakan, belum tentu juga Anies mau menjadi wapresnya Ahok. Sementara PDIP juga belum tentu mau Ahok menjadi wapresnya Anies. Nah, kalau mereka mau, top. Misalkan PDIP mengalah, membiarkan Pak Ahok menjadi wakil, Anies menjadi presiden, top. Pasti pencapaian angkanya bagus. Ya, ini lawan yang berat nanti buat Bapak Prabowo. Makanya jauh-jauh hari saya harus tampilkan ini supaya pendukung Prabowo Gibran kompak dan solid. Tetapi teman-teman, yang mau saya sampaikan di video kali ini adalah, apakah benar Bapak Anies ini sebegitu lugunya tidak mengharapkan menjadi presiden seperti awal-awal di video? Emang saya bakalan maju tahun 2029? Semoga Allah mentakdirkan Abah jadi presiden. Bi'idznillah. Tadi saya sampaikan, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, bahwa yang maha kuasa Allah SWT, dia memberikan dan mencabut kekuasaan, dan kita semua meyakini takdirnya sudah ada. Kita berikhtiar menjemput takdir dan kita percaya rakyat Indonesia nantinya akan menitipkan kepercayaan itu sesuai dengan hati nuraninya. Ternyata di video kali ini kita melihat bahwa Abah Anies sangat menginginkan menjadi presiden. Dengan cara apa ya? Dengan doa-doa gitu ya. Politik identitasnya ditonjolkan. Kayak melas begitu ya. Mudah-mudahan Abah ditakdirkan menjadi presiden. Mudah-mudahan rakyat Indonesia akan memberikan amanah kepada Abah. Kita akan menjemput takdir. Ya kan? Ya awal-awal dia ngomong gimana? Emang saya pasti maju 2029. Seolah-olah dia ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa dia itu sebenarnya nggak berambisi gitu. Tapi di video ini dia sangat berambisi. Sebenarnya dia tuh nggak usah bohong aja, nggak usah ngomong, emang saya pasti maju. Bilang aja, kalau ada yang meminta saya untuk maju, saya akan maju. Beda kan dengan ketika dia ngomong, emangnya saya bakalan maju. Udah pesimis duluan. Ternyata bersebalikan dengan video berikutnya. Ya, dia ingin sekali menjadi presiden, dia ingin menjemput takdirnya. Dan apa yang dia katakan di awal video juga bertentangan dengan upaya-upaya dia kampanye setiap hari. Jauh-jauh hari di tahun 2026 ini sudah kampanye. Kampanyenya apa? Bikin jembatan. Itu salah satu kampanye dia. Kami sedang menghadiri peresmian jembatan. Kenapa jembatan? Karena lebih baik membangun jembatan daripada berebut jabatan. Tadi saya sudah mengecek jembatan dengan sahabat saya ini, dan ternyata bangunan jembatan ini materialnya kuat, kokoh ya. Ini bukan cuma bisa dilewati oleh manusia atau orang, tapi bisa juga dilewati oleh motor trail listrik. Dan jembatan ini bukan cuma menghubungkan satu titik ke titik yang lain, tapi juga menghubungkan dua kubu. Kubu Paten, Bandung Barat, dan Cianjur. Bro Anies, pembangunan jembatan ini dananya dari mana? Pokoknya ada. Jadi cara kerja kita itu swadana, swadaya, swakarsa. Jadi ada yang nyumbangnya uang, ada yang nyumbangnya barang, ada yang nyumbangnya masak. Jadi ini gotong royong warga di sini dengan masyarakat di luar. Dan akhirnya gotong royong itu jadi jembatan. Namanya juga Titian Harapan. Mudah-mudahan jembatan ini menyambungkan, bukan saja anak bisa sekolah, orang bisa bekerja, hasil pertanian bisa dibawa, tapi menyambungkan antara tiadanya harapan dengan masyarakat penuh harapan, antara ketertinggalan dengan kemajuan. Dan semoga kemajuan itu betul-betul dirasakan oleh semua. Baik, terima kasih. Sekian teman-teman. Di video ini bahkan dia mengatakan bahwa apa yang dia lakukan ini untuk kemajuan bagi rakyat. Padahal dia bukan presiden. Artinya apa? Dia ini nggak move on dari kekalahan. Kalau memang dia ingin membantu rakyat, sebaiknya tidak usah menyaingi presiden. Dengan mengatakan supaya bisa membedakan antara kemajuan dan kemunduran ini, maksudnya apa kan nggak jelas. Mau nyindir-nyindir presiden atau bagaimana, bahwa dia bisa melakukan sesuatu walaupun tidak menggunakan APBN atau bagaimana. Nah ini kan upaya-upaya dia untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa walaupun dia tidak terpilih menjadi presiden, tapi dia bisa berbuat. Ini kan dalam rangka kampanye. Ya. Jadi kalau kita mau bicara bahwa Anies Baswedan melakukan kampanye jauh-jauh hari, itu memang sesuai fakta. Ya. Berbeda dengan ketika anak banteng mengatakan bahwa Mas Gibran sebagai wapres mengunjungi masyarakat menggunakan APBN untuk kampanye, itu kan jelas-jelas keliru. Mas Gibran punya hak untuk mengunjungi rakyat. Mas Gibran sedang menjalankan amanah rakyat gitu, tapi dibilang kampanye, ini kan lucu. Sementara Anies Baswedan ini yang namanya kampanye. Ketika ditanya, duitnya dari mana? Ada aja. Begitu ngebetnya sampai-sampai dia melakukan sesuatu yang
yang menurut saya lucu gitu. Pokoknya seperti orang nggak punya malu lah gitu ya. Ya gimana kita mau menyebutkan? Ini kan fakta, jejak digital. Jadi teman-teman sendirilah yang bisa menilai. Padahal kita juga punya banyak jejak digital bagaimana Anies Baswedan ini bisa berkhianat, bisa menjadi pengkhianat, mengkhianati Bapak Prabowo, mengkhianati Bapak SBY. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya, di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Pak SBY aja bingung sama Anies. Nggak ada omongan apa-apa. Pokoknya nanti tanggal sekian saya deklarasi Mas AHY sebagai cawapres saya. Tiba-tiba dia mendeklarasikan dengan Nasdem, dengan Parpol PKS, mendeklarasikan bahwa Caimin yang menjadi cawapresnya. Gimana nggak sakit hati Pak SBY, ya kan? Tapi beliau yang menyadari bahwa politiknya seperti itu, ya bisa sewaktu-waktu berubah karena Pak SBY kan sudah pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman dari beberapa parpol tentang bagaimana Bapak Anies Baswedan memperlakukan para promotor-promotornya dengan sangat jahat menurut saya ya. Kan katanya musang berbulu domba diistilahkan oleh Pak SBY. Ini mungkin akan menjadi catatan bagi parpol-parpol untuk memikirkan ribuan kali sebelum meminang Anies Baswedan menjadi capres atau cawapres, termasuk PDIP ya. Tapi PDIP kan sangat ngebet sekali dan sakit hati, kalah di tahun 2024. Mungkin mereka akan banting harga gitu, dan mengusung Anies Baswedan menjadi presiden, Ahok menjadi wakil, atau Ganjar menjadi wakil, ya nggak tahu. Ya. Kalau Ahok menjadi wakil, apakah Ganjar tidak sakit hati itu? Ini kan juga harus dipikirkan oleh PDIP matang-matang. Nah teman-teman, kenapa ini saya buatkan konten? Ya, karena ini penting sekali untuk kita belajar berpolitik, ya, memahami pejabat-pejabat di tanah air, dan kita mengetahui kualitas pejabat-pejabat yang begitu ambisius ingin menjadi presiden dari rekam jejak dia ketika menjadi pejabat daerah. Ini kan harus kita hitung dengan cermat gitu ya. Jangan hanya kita melihat fisik, melihat jualan agamanya gitu ya. Kemudian melihat manis dia bernarasi-narasi yang seolah-olah cerdas, padahal isi narasinya itu banyak dibalut oleh kebohongan. Oke guys, itu tadi videonya sudah kita simak bersama-sama. Bagaimana menurut kalian semua guys? Pasti semuanya punya pendapat masing-masing. Silahkan untuk pendapatnya kalian tulis di kolom komentar. Tapi ingat, berkomentarlah dengan bijak, dengan menggunakan kata-kata yang sopan, karena kita sebagai orang Indonesia itu harus cinta perdamaian. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.